Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu raziqna min utubi mutasabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat yang ke-25. Sadaqallahul azim. Ketua beserta pengurus masjid, beserta imam, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jemaah yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada malam yang ke-10 di bulan Ramadan kita hadir bersama kembali di masjid ini dalam rangka ibadullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat hidup di dunia, bahagia kita di akhirat, mudah-mudahan kita terhindar daripada azab api neraka. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau pernah menyampaikan kepada umatnya, hari ini kami mengingatkan kembali kepada kita semua. Apa kata beliau? Sekikir-kikirnya umatku, selokek-lokeknya umatku, sekedekut-sekedekut umatku. Kalau bahasa muhajirin, sacadiak buruak umatku. Siapa mereka, kata Rasulullah? Apabila terdengar namaku disebut di sisinya, dia enggan berselawat kepadaku. Inilah umat nelokek, kikir, kedekut alias cadiak buruak. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini jangan hendaknya termasuk golongan yang sedemikian rupa. Maka oleh karena itu perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar bila menjanjikan kepada kita akan memberi pertolongan kepada kita berupa syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita mungkin singkat, Pak, ya. Kita ambil yang perlu-perlu aja. Tema hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, siapakah sebenarnya hamba Allah yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya? Kita ulangi, siapakah hamba Allah yang sebenarnya yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya? Bapak Ibu yang kami hormati, semuanya kita yang hadir hari ini, baik laki-laki, perempuan, besar kecil, tua dan muda, tidak ada yang tak ingin masuk surga. Semuanya ingin masuk surga. Kadang-kadang tingkah laku dan perbuatannya banyak yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau dia mati, ingin juga dia masuk surga. Tidak ada manusia yang tak ingin masuk surga, yang tak ingin masuk neraka. Karena apa? Namanya neraka. Kalau bahasa apa Pak? Api. Apapun yang ada di dalam neraka semuanya api. Mau makan dan minum rasa api, panas. Tidur dengan api. Kalau mungkin ada istri-istri dari api, selimut api. Tak ada yang enak. Itu namanya neraka. Kalau surga insya Allah damai, tentram. Corona tidak ada dalam surga Pak. Di kampung gua tidak ada corona Pak. Kok adanya COVID nih kan. Kalau corona itu korupsi nasional nomor. Tidak ada. Bahaya tu. Ya. Tuh, tidak ada corona Pak. Penyakit tidak ada. Tuh, ini kita ingin. Jadi siapa hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya? Kita ambil aja Pak 2 ayat. Ali Imran 133, Al-Baqarah ayat yang ke-25. Garis besar Pak. Tak mendetil, kalau mendetil tak cukup waktu. Siapa orangnya? Yang pertama Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadza ruziqana min qablu wa utubi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Beri kabar gembira kata Allah. Sampaikan kabar gembira ini kata Allah. Kepada siapa disampaikan kabar gembira ini? Kepada orang-orang yang beriman dan yang berbuat baik. Apa kabar gembira itu? Annalahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Bagi mereka kata Allah surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Artinya apa Bapak Ibu yang kami hormati? Keindahan-keindahan di dalam surga. Tidak ada kita tengok di dunia ini Pak. Insya Allah dalam surga akan kita tengok. Kendaraan kita apa Pak? Bukan Innova, bukan Ayla, Burak. Tidak ada CC-nya Pak. Lajunya minta ampun. Kita mendengar Isra dan Mi'raj Muhammad mencoba dengan Burak bin Jibril sekali melangkah sejauh mata pemandangan. Akan ada CC Pak. Kalau anda ada CC 125 ya kan, dan lain sebagainya. Kalau Burak ada CC, begitu indah kendaraan. Kalau kita masuk surga. Ini yang kita harapkan. Maka Ramadan, malam yang ke-10 di malam ini, masih mengingatkan kepada kita. Puasa baik-baik wahai hamba Allah yang beriman. Malam dirikan ibadah, hidupkan malamnya Ramadan. Kata Ramadan, insya Allah kita ikuti. Karena apa? Salah satu diantaranya pengampunan dosa yang kita cari. Kalau dosa kita tidak ada lagi, insya Allah tentu masuk surga. Tapi kalau dosa banyak, bagaimana pula ingin masuk surga? Tidak bisa. Karena surga itu Allah yang punya, bukan Jokowi Prabowo yang memberi Pak. Tidak catur memberi. Ambo kalau bapak ambo, ayah ambo ambil surga ke Pak, ambo ndak kan sembahyang ber. Tapi bapak ambo ambil surga, ambo ndak sembahyang Pak. Apa kejosan? Merampok, maliang. Itu kejoh. Mati. Panggil ayah Pak. Ya, apa? Dalam mati pada masa surga kan ayah mbak ya aman lah Wang. Aman aja langitnya. Masuknya surga anak kan. Tapi kalau Allah ndak bisa. Beriman, berbuat baik. Maka Ramadan mengajak kita untuk beriman dan berbuat baik.
Hasilnya apa? Takwa. Maka orang-orang beriman selalu dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ramadan. Maka yang akan masuk surga itu termasuk orang yang beriman dan yang berbuat baik. Sampai di mana baru keimanan kita kepada Allah sampai detik sekarang, dan sampai di mana baru ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pertanyakan. Apakah sholat kita sudah diterima atau belum? Ramadan kita sudah diterima atau puasa kita? Belum atau sudah? Kalau belum, apa permasalahannya? Cari. Kalau sudah, kita tingkatkan. Karena semua ibadat itu mempunyai ilmu, Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau beramal tanpa ilmu kan ditolak. Hati-hati. Kadang-kadang sholat ni kita kadang hanya pandai sholat. Ni maaf nih Pak. Kalau kita tanya berapa rukun sholat, semuanya tahu. Kayak Pak ya? Tahu rukun salat jumlahnya kan ibu-ibu? Lai kan? Lai berapa? Hah? 3 boleh. Apa nih ke-8? Nah, kalau berarti dapat nama tu dah. Jumlah napalnya. Nah, rukun apa nama? Yang kedua, yang ketiga apa sampai ketiga boleh. Harus apa? Kenapa tinggal rukun salat tidak sah? Ini permasalahannya harus dengan ilmu. Itu beribadahnya hati-hati. Cukup Anda lengkapkan. Rukunnya apa-apa harus kita di luar kepala. Yang keempat apa? Rukunnya membaca Fatihah. Nah, yang ke-8 apa tadi? Duduk antara 2 sujud. Hati-hati. Jadi kalau membawa kita dalam sholat tidak membawa Fatihah, sholat tidak sah, batal. Ulang kembali. Kalau ayat sunat. Nah, ini yang kita maksud. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, maka ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan kita hendaknya, puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa berpuasa di bulan Ramadan di siang hari penuh iman mencari ridha Allah, ludes dosa yang telah berlalu. Bayangkan sayang Tuhan jawab. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa menegakkan malamnya Ramadan penuh iman mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ludes dosa yang telah berlalu. Walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Abi Pak, itu sayang Tuhan kewa. Tapi syarat yang 2 tadi. Kalau enggak bisa Pak. Jadi hati-hati dengan puasa di siang hari. Bapak-bapak di siang hari kalau bisa dipakai man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Beriman dengan Allah, percaya dengan hari yang akhir, mengecek elok-elok, ilmu babual elok-elok jelah. Kalau enggak ontok, diam. Itu orang yang berpuasa. Maka orang yang berimanlah yang sanggup menjalankan ibadah puasa. Maka orang beriman yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dahaga kuat, perut lapar, kerja berat, banting tulang peres keringat, namun orang yang beriman tidak akan membatalkan puasanya. Karena dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, mencari ridha Allah. Sebelum sampai waktu, dia tidak akan membukakannya. Maka juga orang beriman akan dimasukkan Allah ke dalam surganya dan orang-orang yang berbuat baik. Surga itu indah Pak. Dalam surga kita tidak ada masa tua. Tak ada model kau Pak. Kalau nak nak repot lah. Masa tua nama termasuk ambo. Mungkin ambo paling tua. Umur ambo 68 masuk 69. Tak ada model ambo sudah. Masa tua tak ada Pak. Umur kita 30-33 tahun dalam surga. Deh, ganteng-ganteng buat siapa? Tak model-model kau. Kan? Kau tak ada ganteng pada dia paling gantengnya. Iya kan? Dia paling ganteng. Ibu-ibu cantik-cantik. Itu maka dalam Al-Quran disebut laksana bidadari. Sekali memandang Pak 100 tahun tak kue-kue dah. Ondek mak. Memandang ke bini awak kini. Ondek mak sekali pandangnya lah muawak deh. Sekali mandang. Ini betul ke awak? Mandang sekali bangnya apa? Dah. Lapue dia mandang. Nya masa tua kini Pak. Kalau dia surga tidak ada masa tua. Kita dikasih rezeki.
Ulama rizqu minamin sarmati rizkan. Berarti apa? Kita tidak kelaparan. Ado Pak. Minum, makan, tapi kita tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Jadi kalau bapak masuk surga, dan cari WC lu surga, dah ada toilet dalam surga. Waduh, toilet di surga berarti kotor surga tuh. Kau tak ada roh. Makan sepuas-puasnya, minum sepuas-puasnya, takkan ada buang air wadang depan, takkan ada buang air ketero. WC tak ada roh dalam surga. Cinta apa je sayang Tuhan cawak leh. Dah masuk surga, omuanya beriman, berbuat baik kini cari surga. Dah mati dah lain dah ada cerita lah roh. Ibu-ibu tak pernah haid dan nifas. Kita tak pernah batuk lepak di dalam surga. Kau banyak nak batuk bala dokek kau banyak. Ya kan? Tadi lu sampai penyakit tak ada roh. Sakit itu tak ada. Tadi sampai le corona, covid tak ada dalam surga roh. Sikon ada juga. Wah, apa dunia kau tak? Dalam surga bersenang-senang. Artinya apa Pak? Dia ke bersenang-senang, apa bahasa yang hebat ke Pak? Bersenang-lenang ya. Bersenang-lenang. Tak ada kurang jarak. Bayangkan Pak, putus asa kita ni tak ada. Ada lagi cerita dengan ada dapat bini macam baiknya dalam surga. Alhamdulillah. Di ujung ayat ada beritahu Pak. Azwajum mutahhara. Walau fiha azwajum mutahhara. Bapak-bapak dia istri. Banyaklah istri yang suci. Kekal di dalamnya. Khalidun. Kekal dalam surga. Kalau masuk surga Pak, kekal, alhamdulillah tak kemana dah. Istri Pak, berapa bapak yang masuk dalam surga? Sobik ini. Kalau ke dunia kan paling kadang tolak duanya sampai ompet. Tu tengok urangnya tu. Ya kan? Di surga, bisa mencapai 70 Pak. Apa 70 dan 74 sesuai dengan Pak Imam. Bila biar kami baik. Itu kan balasan Allah Subhanahu wa taala. Indahnya. Dah, Bapak Ibu yang kami habis jatuh surga. Siapa lagi yang akan dimasuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya? Ali Imran 133. Wasari'u ila maqiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu. Surga selebar langit dan selebar bumi sudah saya sediakan kata Allah. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Untuk orang takwa Pak. Beriman hidupnya, berbuat baik dia dalam dunia, tercapai olehnya takwa, mati gol masuk surga. Dalam hidup tidak beriman, banyak tidak berbuat baik, takwa tidak akan tercapai. Mati jangan masuk surga lelai, jauh panggang dari api. Takkan masak-masak lawak dah. Tunggu aja dalam neraka dulu. Entah berapa lama dak obey dan boro. Mungkin trip terakhir kan baru dibongkar ya. Bahaya tu. Kau dapat masuk surga semalam jadi lah ya. Kau trip terakhir baru dibongkar, bahaya tu Pak. Sangat pedih azab kata Allah. Jadi oleh kerana itu sekali lagi kami menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, kalau kita ingin mau masuk surga, perbanyaklah iman kepada Allah, kepercayaan kita, perbanyaklah berbuat baik, beribadah kepada Allah siang dan malam. Akhirnya akan menjadi hamba Allah yang takwa. Artinya apa? Orang yang takut kepada Allah, yang ikut disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dia akan mengerjakan. Dilarang oleh Allah SWT, dia akan menghentikan. Inilah orang-orang yang takwa, inilah orang yang takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah jangan disamakan takut kepada binatang buas. Kalau takut kepada binatang buas, bisa kita lari langkah 1000. Tapi kalau takut kepada Allah, semakin takut, semakin mendekatkan diri. Artinya apa? Selalu banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terlebih kepada saya sendiri. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai juga hendaknya Ramadan kita selama lebih kurang 30 hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.